Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala lisani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'ni wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'ilan ila ridwani. Wa nusalli wa nusallim ala rasulih wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kaum muslimin serta sahabat Gansas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dapati banyak di antara kaum muslimin ketika momen-momen akhir Ramadan banyak yang melakukan pulang kampung, bertemu dengan sanak keluarga di kampung halaman, bersilaturahim, dan juga momen untuk saling berkumpul bersama. Namun sangat disayangkan, tidak sedikit pula di antara kaum muslimin yang ketika pulang kampung di dalam perjalanan atau bahkan mungkin selama pulang kampung hingga balik ke rumahnya masing-masing, mereka kesulitan untuk melaksanakan sholat. Nah, karena kesulitan ini sehingga tidak sedikit pula yang melalaikan atau wal'iyadzubillah bahkan sampai meninggalkan sholat. Padahal kita tahu bagaimana hukum sholat, wajibnya sholat. Ketika sakit pun tidak seperti puasa, kita boleh meninggalkan puasa ketika sakit. Tapi untuk sholat, kita tidak boleh meninggalkan sholat dalam kondisi apapun. Ya. Di sisi lain, ketika pulang kampung kita tahu, kita sedang berkendara, bersafar, perjalanan jauh. Sehingga sangat sulit untuk setiap kali waktu sholat, untuk mampir ke masjid, melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Lantas bagaimana solusinya? Ketika pulang kampung kita masih bisa menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menunaikan sholat yang 5 waktu. Nah, lebih ironis lagi kalau misalkan kita melakukan perjalanannya di akhir-akhir Ramadan. Ya, pada saat bulan yang mulia. Awalnya kita semangat untuk menunaikan ibadah, tapi akhirnya malah kita banyak meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyadzubillah. Nah, Islam sudah menawarkan solusinya. Apa solusinya? Yaitu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah serta sahabat Gansas. Solusi di dalam Islam, ingat bahwasanya Islam hadir untuk memudahkan kaum muslimin melaksanakan berbagai macam amal berupa amal-amal soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk kalian yang mudah-mudah. Dan Allah tidak menginginkan untuk kalian yang sulit. Ya. Jadi kalau misalkan kita masih merasakan sulit untuk beribadah, nah ini berarti masih ada muskilah, masalah di dalam ilmu agama kita. Ya. Lantas bagaimana hubungannya dengan sholat ketika kita sedang pulang kampung atau ketika kita sedang safar? Ya. Ada 2 solusi yang ditawarkan oleh Islam ketika kita sedang pulang kampung untuk melaksanakan sholat. Yang pertama solusinya adalah menjamak sholat. Apa itu menjamak sholat? Menjamak sholat adalah menggabungkan 2 sholat yang 2 waktunya berbeda menjadi 1 waktu atau di waktu yang sama. Saya contohkan. Melakukan sholat duhur dan juga sholat asar, ini kan berbeda waktunya. Di waktu sholat duhur atau di waktu sholat asar. Ini bisa disebut jamak takdim atau jamak takhir. Ya. Jadi setelah sholat duhur 4 rakaat, kita melaksanakan sholat asar 4 rakaat. Sehingga nanti ketika adzan sholat asar, kita tidak perlu melakukan sholat asar kembali. Sehingga waktu kita menjadi efisien. Dan kita mudah untuk melaksanakannya. Ya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat yang ke-78. Aqimis sholata lidulukis syamsi ila ghasakil laili wa qur'anal fajr. Dirikanlah sholat
sesudah matahari tergelincir atau di waktu siang sampai gelapnya malam atau di waktu malam. Dan juga dirikanlah sholat di waktu fajar atau sholat subuh. Nah, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi sholat menjadi 3. Yang pertama adalah sholat di waktu siang, yang kedua sholat di waktu malam, dan yang ketiga sholat subuh. Oleh karenanya para ulama sepakat bahwa sholat yang bisa dijamak adalah sholat di waktu siang, duhur dan asar, dan sholat di waktu malam, maghrib dan isya. Maka tidak boleh seorang muslim menjamak sholat atau menggabungkan sholat asar dengan sholat maghrib, nggak boleh. Paham? Ya. Kemudian sholat subuh dengan sholat duhur, ini nggak boleh. Yang boleh adalah duhur dan asar, maghrib dan isya. Boleh sholat asarnya dikerjakan di waktu duhur, setelah duhur langsung asar, atau ditakhir atau diakhirkan. Sholat duhurnya di waktu asar. Begitu ya. Boleh juga yang maghrib isya, sholat maghrib dilakukan di waktu isya atau sholat isya dilakukan di waktu maghrib. Ini adalah menjamak. Apa syarat-syaratnya seseorang boleh menjamak? Singkatnya saja, nanti kita bahas lebih panjang mungkin di lain kesempatan. Sholat jamak ini banyak yang menyamakkan dengan sholat qashar, berbeda. Jamak ini lebih umum dibandingkan qashar. Maksudnya gimana? Jamak, sholat jamak, yang menjadi sebab seseorang bisa menjamak sholatnya adalah masyaqqah. Apa masyaqqah? Masyaqqah itu kesulitan. Sehingga setiap ada kesulitan yang datang kepada kaum muslimin, maka dia boleh menjamak sholatnya. Ya. Salah satunya adalah safar, perjalanan jauh. Makanya kalau kita keluar kota, kita pulang kampung, boleh menjamak sholat. Namun bukan hanya safar saja. Boleh juga seseorang ketika sakit menjamak sholatnya. Sakitnya sudah begitu sulit untuk sholat tepat waktu. Atau karena hujan. Ini sebagaimana yang disebutkan di dalam matan Abu Syuja, di dalam fikih mazhab Syafi'i. Ya, berdasarkan hadis-hadis dan juga dalil yang sangat banyak. Atau misalkan ketika prosesi pernikahan. Ini boleh saja seorang mempelai pria atau wanita menjamak sholatnya karena dia sibuk menerima tamu. Artinya setiap ada kesulitan yang dihadapi kaum muslimin, itu boleh dia menjamaknya. Menjamak itu menggabungkan saja. Ya, ini solusi pertama. Yang kedua, solusinya adalah mengqashar. Mengqashar itu apa? Mengqashar sholat adalah memendekkan sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Simbolnya seperti itu. Jadi nggak boleh yang 3 rakaat menjadi 1,5 misalnya. Atau yang 2 rakaat menjadi 1 rakaat, nggak boleh. Karena hukum asal sholat itu 2 rakaat. Ya, sehingga 2 rakaat yang selebihnya, kalau 4 rakaat berarti dia tambahan. Ya. Makanya yang boleh diqashar hanya 3 sholat saja. Apa itu? Sholat duhur, sholat asar, dan sholat isya. Kita selesaikan dulu yang qashar. Sebabnya apa qashar? Qashar itu lebih khusus daripada jamak. Ya. Yaitu orang yang mengqashar sholat hanyalah boleh orang yang safar. Jadi orang sakit nggak boleh diqashar sholatnya, nggak boleh dikurangi, cuma 2 rakaat duhurnya, nggak boleh. Orang yang sedang hujan deras, dia nggak boleh di masjid sholat asarnya cuma 2 rakaat, nggak boleh. Dia hanya boleh menjamak saja. Ya, tidak seperti jamak. Ya. Namun untuk orang yang safar, perjalanan jauh, dia boleh keduanya. Ya, boleh menjamak, boleh mengqashar. Oleh karenanya sahabat Gansas dan juga kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ketika kita pulang kampung, kita melaksanakan sholat duhur, maka jangan hanya sholat duhur, tapi juga melaksanakannya dengan sholat asar. Jadi ketika selesai sholat duhur, salam selesai, maka kita langsung berdiri, kalau bareng-bareng ya iqomat terlebih dahulu, lantas mengerjakan sholat asar. Tentunya dengan keduanya diniatkan dengan niat menjamak sholat. Ya, dan jangan dikerjakan hanya 4 rakaat, tapi dikerjakan 2 rakaat saja. Ya. Zuhur 2 rakaat, kemudian salam. Asar 2 rakaat, kemudian salam. Sehingga waktu perjalanan kita juga menjadi efektif dan juga kita bisa banyak melakukan ya kesibukan-kesibukan yang lain di dalam safar.
Ini kurang lebih yang dapat dipahami ketika kita menjelaskan tentang jamak dan juga qasar. Sehingga kalau misalkan kita pulang kampung, kita hanya butuh 3 kali perhentian saja. Perhentian untuk sholat subuh, perhentian sholat duhur, biasanya ini sekalian dengan makan siang. Jadi setelah makan siang duhur, asar dulu begitu ya. Atau kalau nggak sempat ya nanti waktu asar berhenti makan siang. Kemudian sholat duhur dan asar. Ya. Lalu ketika maghrib dan isya, berhenti hanya di salah satunya saja. Biasanya sekalian makan malam. Ya. Boleh nanti jam 9, jam 10 kita baru berhenti makan malam, kemudian sholat maghrib dan sholat isya di dalamnya. Maghrib 3 rakaat, isyanya 2 rakaat. Gitu ya. Sehingga ibadah kita menjadi tertunaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita gugur, pahala kita besar. Ada yang bertanya, Ustaz, lantas kalau sholatnya dikurangi yang 4 rakaat jadi 2 rakaat, apakah pahalanya berkurang? Tidak. Pahalanya sama sekali tidak berkurang. Ya. Karena orang-orang yang dia meninggalkan ataupun mengurangi amal solehnya ketika di waktu sulit, ya, seperti sedang bepergian jauh, ya, sedang pulang kampung, ini waktu-waktu sulit, maka Allah Subhanahu wa taala tetap akan memberikan pahala sebagaimana dia mengerjakannya di waktu mukim atau di waktu yang luang, lenggang, di waktu-waktu yang biasanya. Jadi meskipun kita melaksanakan sholat duhur dan asar masing-masing 2 rakaat di jamak, itu sama sekali tidak mengurangi pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak sekali yang ia enggan untuk mengambil rukhsah. Karena ini rukhsah, keringanan di dalam Islam. Dia tidak mau menjamak dan mengqashar salatnya dengan alasan khawatir pahalanya berkurang. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan bahwasanya salat untuk orang yang safar itu boleh dijamak, boleh diqashar. Meskipun para ulama berselisih pendapat tentang hukumnya. Apakah sunnah menjamak dan mengqashar atau tidak. Tapi ada pilihan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya ketika mereka safar, mereka bepergian jauh, mereka menjamak dan mengqashar salatnya. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika seseorang ingin mengqashar salatnya, berbeda dengan jamak. Ya. Apa itu? Di antaranya adalah yang pertama, dia harus ada niatan bersafar. Kalau tidak ada niatan safar, dia tidak boleh mengqashar. Mohon maaf, misalkan seperti ini. Kita ingin pulang kampung hari Rabu. Ya. Hari Selasanya kita silaturahim dulu ke keluarga terdekat sekitar kita. Meskipun kita sudah berjalan dari hari Selasa, hari raya misalkan, ya, maka ini belum ada niatan safar. Kita akan pulang lagi, kemudian hari Rabu baru kita safar, pulang kampung ke Jawa Tengah, Jawa Timur, atau mungkin ke wilayah-wilayah timur, ya, ke NTT, NTB, ke Lombok misal. Maka dihitung dia niat safarnya adalah di hari Rabu, bukan hari Selasa. Meskipun dia sudah silaturahim, ya, di hari Selasa. Yang kedua, sudah mencapai jarak safar. Jarak safar yang ditentukan oleh para ulama fikih ini menjadi patokan bagi kita. Walaupun khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan 83 km. Ada yang mengatakan di sini 84 km. Ya. Bahkan ada yang 100 km baru disebut safar. Ya. Ada bahkan yang mengatakan tidak pakai ukuran jarak, tapi tergantung uruf, kebiasaan masyarakat setempat. Ya, ala kulli hal, bepergian jauh, ya, bisa kita jadikan patokan. Kalau sudah 83 kilo berarti kita sudah bisa mengqashar sholatnya. Ini khusus untuk qashar, ya. Yang ketiga adalah sudah keluar dari desanya, ya, atau dari kotanya. Jadi kalau misalkan kita masih ada di kota yang kita diami, maka kita belum boleh mengqashar, hanya boleh menjamak. Misalkan kita berangkat dari Jakarta itu waktu zuhur, kita ingin sholat zuhur dan sholat asar
bersamaan, ya, karena habis sholat kita langsung berangkat. Maka pada posisi ini tidak boleh kita mengqashar sholat, hanya boleh menjamak. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Ya, kemudian kita berangkat. Ya, sampai misalkan katakanlah kita mau ke Jawa Tengah, sampai di daerah Bandung, ya, atau di daerah Bekasi, itu sudah maghrib misalnya. Nah, di Bandung atau di Bekasi, ya, atau misalkan di tol Cipali, itu kita sudah boleh untuk menjamak dan mengqashar, sehingga maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat. Begitu ya. Ini yang poin-poin yang perlu dipahami ketika mengqashar. Adapun jamak, ya, pada saat itu kita mau menjamak, selama sudah ada niat safar, maka itu boleh, ya, untuk menjamak sholat. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi bagi Anda yang ingin pulang kampung di tahun ini, supaya tidak meninggalkan sholat, waliyadzubillah, atau mungkin melalaikan waktu sholat, atau mungkin memaksakan diri untuk tiba atau mampir ke masjid di setiap waktu sholatnya. Ya, walaupun itu boleh-boleh saja, ya, akan tetapi ini akan mempersulit diri kita. Ya, mudah-mudahan ini menjadi solusi yang terbaik untuk kita ketika kita pulang kampung, ya, tidak meninggalkan sholat tepat pada waktunya, dan meraih keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mewujudkan niat suci kita untuk bersilaturahim dengan keluarga. Jangan sampai kita rusak niat suci kita untuk bersilaturahim dengan cara meninggalkan sholat selama pulang kampung, waliyadzubillah. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.